Halo Brad, gimana kabar lu pada? Semoga sehat selalu ya. Oke, seperti biasa kali ini gue mau ngerekom film Bollywood garapan dari sutradara Rohit Sethi. Film sejuta umat yang bergenre action, romance, and comedy ini dirilis pada tahun 2013. Film yang termasuk baru yang memiliki rating tinggi pada masanya, yang sering juga tayang di layar kaca Indonesia. Diperankan oleh teman pergabutan dalam perhaluan gue, itu Deepika Padukone, aktris cantik. Anjay, Kang Halu miminya. Dan aktor yang tidak asing lagi bagi para mama yaitu Shah Rukh Khan. Dengan bergenre action, romance, and comedy ini, film yang dapat menggugah keberanian, kejantelan, dan kebucinan para pria hidung pelontos. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi atau formasi bentar, miringkan badan, volume keraskan, dan mari kita langsung ke topik rangkuman. Film menceritakan tentang kehidupan seorang pria Vrindavan yang bernama Rahul. Ia besar dan tumbuh bersama kakek neneknya, dikarenakan kedua orang tua Rahul meninggal dalam kecelakaan. Rahul sendiri sudah berusia 40 tahun. Di umur tak muda lagi, Rahul pun belum mempunyai pasangan hidupnya. Sebab musabab dikarenakan sang kakek begitu mencintai Rahul, sehingga ia menjaga dan selalu mengganggu apabila Rahul sedang berpacaran. Waktu pun berjalan dan tibalah waktu ulang tahun sang kakek yang ke-100 tahunnya. Akan tetapi takdir berkata lain. Di sela perayaan ulang tahun, sang kakek pun meninggal dikarenakan tim bisbol yang ia idolakan kalah dan pemain yang digemari kakek tidak mencetak rekor. Serangan jantung kali ya. Setelah situasi itu, sang nenek pun menyuruh Rahul untuk memasukkan abu dari sang kakek menjadi dua bagian yang akan ditaburkan ke sungai Gangga dan Rameswara yang harus dijalankan karena sang kakek yang mewasiatkannya. Akan tetapi di sisi lain, Rahul dengan kedua temannya merencanakan berlibur di Goa. Dengan kebijakan dan taktik, Rahul pun mengkibuli sang nenek dengan menaburkan abu kakeknya di Goa, bukan lagi di Rameswara. Dan disinilah awal perjalanan panjang Rahul. Scene berpindah di stasiun Kalia Junction. Rahul pun menaiki kereta yang bernama Chennai Express. Namanya juga menjadi judul film ini. Tak lama kemudian, Rahul yang sudah berkali kong dengan temannya merencanakan akan bertemu di stasiun berikutnya. Singkat cerita, tibalah Rahul di stasiun yang ia rencanakan bersama temannya. Akan tetapi lagi-lagi takdir berkata lain. Abu dari sang kakek ketinggalan di dalam kereta yang ia tumpangi barusan. Menyadari itu, Rahul pun kembali dan mengambil abu kakeknya. Ketika ia hendak keluar lagi dari kereta tersebut, tanpa sengaja Rahul pun berjumpa wanita cantik yang mengejar akan ketinggalan kereta tersebut. Mina Lochini namanya gadis yang dikejar oleh para bandit yang diperintahkan oleh sang ayah. Perlu kalian tahu, para bandit tersebut ialah sepupu dari Mina itu sendiri. Kembali ke topik, Rahul pun mengulurkan tangannya menggapai tangan Mina. Akan tetapi keempat bandit yang mengejar Mina pun juga ditolong oleh Rahul. Kan goblok. Alhasil Mina pun terkepung, begitu pula Rahul yang telat untuk turun sehingga ia melewati batas stasiun tersebut, sehingga ia mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan. Di sela perjalanan kereta, Mina pun menceritakan tentang kehidupannya dan apa yang terjadi saat ini. Ia pun mengakui bahwasanya ia putri dari anak mafia yang terkenal di selatan, tepatnya di Komban. Dan ia mengatakan bahwa 4 orang bandit itu anak buah dari sang ayah, masih berkerabat dekat dengan Mina. Yes, but don't worry, he's my cousin Don. मेरा father का बहुत respect है. Setelah mendengar cerita dari Mina, Rahul pun merasa peduli dengan niat ingin membantu Mina. Mina Lochini pun tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Lalu ia pun meminjam HP Rahul untuk menelpon temannya. Akan tetapi bandit atau sepupu Mina mengetahui dan dengan lekas sang bandit membuang HP Rahul.
Dengan amarah, sang Rahul pun mencaci mengomel ke bandit tersebut. Akan tetapi dengan persenjataan lengkap, bandit pun menodongkan senjatanya. Dengan rasa pasrah, Rahul pun duduk kembali. Tak lama kemudian, datanglah kondektur kereta menanyai karcis kepada para bandit-bandit tersebut. Namun sayang para bandit itu tidak mempunyai karcis. Di sisi lain, niat sang Rahul akan mengadukan perbuatan bandit yang membawa senjata tajam dan pistolnya yang mengkode-kode si kondektur. Akan tetapi kondektur itu malah dilemparnya ke sungai oleh bandit. Dengan rasa takut, Rahul pun duduk kembali dan pada akhirnya Rahul diharuskan ikut untuk menjadi saksi mata atas pelemparan kondektur kereta tersebut. Anjir, banyak tersebutnya ini, skripsi ini gimana ini weh? Tak lama kemudian sampailah di tempat mabes dari sang ayah Mina. Dengan sebutan anak buah dari Mina pun turun. Dan ini Tuan Durgeswara, ayah Mina. Sang ayah pun menghampiri Mina dan menanyakan penyebab kenapa selalu kabur dari rumah. Mina pun menjawab dan menyampaikan unek-uneknya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau dijodohkan dengan anak dari teman sang ayah. Dan Mina mengatakan bahwasanya orang yang disayang Mina yaitu Rahul. Dan sebaliknya Rahul pun mencintainya. Dengan gimmick dan alibi yang diutarakan Mina, sang ayah pun mempercayai dan menyuruh pasukan membawa Rahul pulang ke rumahnya. Sini memperlihatkan sambutan dari keluarga besar Mina dan para anak buah ayahnya Mina. Mina pun memperkenalkan Rahul ke keluarga. Rahul pun dijamu layaknya tamu besar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sela kesibukan rutinitas keluarga Mina, Rahul mengajak Mina merancang rencana untuk kabur. Di sisi lain, waktu yang tak mengenakan pun datang dengan kedatangan tangga Bali. Pria yang mau dijodohkan oleh ayahnya dengan Mina. Tangga Bali pun mendengar bahwasanya Mina kembali pulang dengan membawa Rahul. Tangga Bali datang bermaksud mengajak untuk berduel dengan Rahul. Akan tetapi terbatas dengan bahasa, Rahul tidak menyadari dan tidak tahu apa yang dimaksud Tangga Bali. Dengan kepolosan dan keluguan, Rahul pun menerima tantangan berduel yang ditawarkan Tangga Bali. Waktu dan tempat pun ditentukan dan disiapkan. Singkat waktu, malam pun tiba. Bersiaplah Rahul yang akan menjalankan rencana kabur dengan Mina. Di sisi lain, waktu berduel dengan Tangga Bali pun akan dilaksanakan. Akan tetapi dengan polosnya Rahul tergoda oleh dancer cantik yang menari mengajak Rahul berpesta. Niat kaburnya pun tertunda. Selesai dari itu semua, Rahul mabok karena kebanyakan minum amer. Anjay, amer. Di situasi itu, dengan tidak sadar Rahul ngeracam, melentur dan mengejek mencela Tangga Bali dan ayah Mina. मैच फिक्सिंग करा दे मेरा और टेंगू के बीच में बेस्ट दुर्गेश्वरा अजुड़ संग्राम तो I am so small. Selesai dari itu semua, rencana melarikan diri pun dijalankan. Setelah lepas dari cengkraman anak buah Tangga Bali dan ayah Mina, Rahul pun melaju dengan sepeda motor yang dibawanya. Namun setelah perjalanan dengan posisi mabuk berat, Rahul pun oleng dan jatuh dari sepedanya. Untung saja nasib baik masih berpihak ke Rahul. Ia dibantu oleh seorang polisi lokal, Semser namanya, dengan menyuruhnya tidur supaya kesadarannya pulih. Akan tetapi ia berakhir di kapal dengan para teroris. Disebabkan Semser pada malam itu ia menyuruh Rahul untuk beristirahat di kapal. Tanpa diduga ternyata kapal itu yang ditumpangi oleh teroris tersebut.
Singkat cerita, dan terjadilah baku tembak antara pasukan polisi dan teroris. Ketika penyelidik menahan Rahul, Rahul pun menceritakan apa yang terjadi. Dan selepas itu Rahul pun dikembalikan ke Komban. Setelah kembalinya ke Komban, Rahul yang sebelumnya sudah menjadi buron di desa tersebut dengan amarah satu kampung bermacam-macam senjata yang diacungkan di depan Rahul. Namun dengan kecerdikan dan IQ mapan, Rahul mengambil sebilah sabit untuk menangkuti warga Komban. Adegan tegang di saat Rahul menyandra Mina, berkedok untuk melarikan diri dan menaiki mobil dari sang ayah. Dan pengejaran di jalanan pun terjadi. Ketika ia lolos dari pengejaran, mobilnya pun mogok. Rahul dan Mina pun berdebat dan bertengkar. Setelah mereka berselisih paham, mereka pun berpisah. Akan tetapi Rahul pendatang baru di desa itu, ia pun tersesat dan kembalilah ke Mina. Mina mempunyai rencana lain, membawanya Rahul ke desa Vidamba. Desa yang tidak terikat dengan kekosan ayah Mina. Mereka rela berbohong sebagai sepasang pengantin baru demi bisa tinggal sementara di desa tersebut. Sebagai pengantin baru bohongan, mereka pun rela mengikuti ritual menaiki 300 anak tangga menuju kuil suci di desa tersebut. Keberhasilan Rahul menggendongnya menuju kuil tersebut menimbulkan benih-benih cinta dalam diri Mina. Anjay. Sebab sangat jarang sepasang pengantin mampu berhasil melalui ritual tersebut. Sehingga bagi siapa yang sukses mencapai kuil, dipercaya bahwa mereka tidak akan dipisahkan dan akan selalu hidup bersama hingga 7 turunan. Selesai dari itu semua, Tangga Bali pun mendengar dan mengetahui bahwa Mina dan Rahul berada di desa tersebut. Rahul dan Mina sempat ditangkap oleh Tangga Bali dan anak buahnya. Akan tetapi penduduk desa Vidamba membantu untuk melarikan diri. Dan setelah lolos dari cengkeraman Tangga Bali, Rahul dan Mina pun pergi ke stasiun untuk membeli tiket ke Mumbai. Menyuruh Mina berangkat ke Mumbai untuk mempermudah rencana kaburnya dari perjodohan di keluarganya. Akan tetapi lagi dan lagi takdir berkata lain. Mina menolak tawaran itu. Sebaliknya Mina mau mengikuti Rahul untuk melanjutkan misinya menaburkan abu kakeknya. Di balik itu semua sebenarnya Mina sudah dilanda kasmaran. Dengan sikap yang diperlihatkan Mina, Rahul pun dengan kepolosan dan keluguan ia tersentuh akan kesetiaan Mina. Dan di situasi itulah Rahul menyadari bahwasannya ia menyukai Mina. Pada akhirnya pasangan sejoli yang pertemuannya tidak disengaja dan kisah cintanya yang begitu singkat itu menjalin suatu hubungan. Scene pun berganti memperlihatkan di tempat penaburan abu kuil di pinggiran sungai Rameswara. Rahul pun menjalankan ritual penaburan abu yang ditemani oleh Mina. Selesai dari itu, pasangan sejoli itu pun bermalam di kuil tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rahul dan Mina melanjutkan perjalanannya dengan niat yang direncanakan awal, yaitu pergi ke Mumbai. Akan tetapi sang sutradara tidak menyetujui rencana tersebut. Dengan didasari pola pikir sutradara, Rahul pun berubah pemikirannya dengan kembali ke desa Komban untuk meminta restu dari sang ayah. Dengan keluguan dan kepolosan keyakinan dari kekuatan dari orang biasanya yang menjadi pedoman hidupnya, Rahul pun berangkat ke Komban. Sesampainya di Komban, Rahul yang sebelumnya menjadi buron dengan sekejap mata dikelilingi oleh dua kubu pasukan besar yang ada di desa Komban tersebut. Tetapi dengan semua hal, Rahul tidak goyah sekali dengan keyakinan yang dimilikinya.
Kembali ke topik, Rahul pun mendatangi ayah Mina, membicarakan tentang keluh kesah yang dialami Mina saat itu dan menceramahi Rahul mengatakan bahwasanya dengan menyandang gelar besar ia tidak bisa membahagiakan anaknya sendiri, dan ia mengatakan bahwasanya wanita juga berhak memilih. Belum selesai dari itu, Tangga Bali yang sejak tadi membelakangi Rahul, ia pun dapat tamparan kata oleh sang Rahul dengan mengatakan bahwa postur tubuh, uang dan kekuasaan memang ia miliki, namun tidak dengan hati nurani. You're so tall, so big, but with a small लड़की को कोई हक नहीं बनता कि वो इंडिपेंडेंस डे मनाए. Come on, let's fight, come on. Setelah selesai dari itu semua, Rahul dengan pedoman hidupnya bahwa jangan meremehkan kekuatan orang biasa, ia pun siap untuk bertarung dan menyatakan bahwasannya ia jatuh cinta kepada Mina. तुझसे लड़ूंगा, तेरे एक आदमी से, because I love her. Tak lama kemudian anak buah Tangga Bali pun memukul Rahul dari belakang dan adegan fight yang seru pun dimulai. Diawali dengan anak buah Tangga Bali menyerang. Dengan power of the comment, Rahul mengalahkan beberapa anak buah Tangga Bali yang menyerang. Dan tibalah waktu Tangga Bali menyerang dan adegan fight slow-mo ala Vrindavan pun dimulai. Singkat cerita, Rahul pun keluar sebagai pemenang. Ya, meskipun sedikit luka parah. Di situasi seperti itu, Rahul membuktikan bahwasanya dengan kekuatan cinta tidak bisa dipatahkan oleh siapa saja. Setelah selesai dari perduelan, Tuan Ashagus Sundaram, ayah Mina, mengakui dan merestui hubungan Rahul, memungkinkan Rahul untuk menikahi Minama. Karena lukum Minawukum Kalyanam. Oke, pesan yang tersirat, perjodohan itu tidak selamanya memungkinkan hidup bahagia. Akan tetapi dengan ketulusan cinta yang abadi tidak mengenal regional atau bahasa, apalagi kasta. Tentu dengan hati yang kuat, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai oleh orang awam. Oke, sekian dari gue. Bila lu pada suka video gue, jangan lupa subscribe, like, oke? Bila ada salah kata tolong dibenarkan. Sekian dari gue, bye-bye.